Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Arlian Eka Hanafi, bisa dipanggil Afif. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. NIM saya yaitu 25040330091. Oke teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang kajian perkotaan. Saya mengambil tema yaitu sampah. Kenapa sih saya mengambil tema sampah? Karena saya itu sangat prihatin karena di lingkungan sekitar daerah saya itu banyak sekali sampah-sampah yang sangat berserakan, entah itu ada di pasar maupun di pinggiran jalan ataupun di sungai. Mungkin teman-teman sudah lihat di video sebelumnya, yaitu banyak sekali sampah yang bertumpukan di pinggir jalan. Itu saya ambil di daerah Kota Baru. Saya itu udah beberapa kali lewat sana, dan memang di sana itu banyak sekali sampah di pinggiran jalan. Mungkin buat masyarakat sekitar Kota Baru maupun teman-teman di daerah sana mungkin sudah tidak asing dengan penampakan tersebut. Jadi saya itu sudah bolak-balik di sana itu melihat sampah itu semakin menumpuk, bukannya semakin berkurang tapi malah semakin menambahnya sampah yang berserakan. Dan itu sangat memprihatinkan buat saya, karena sampah yang berserakan itu memang banyak sekali dampak buruk bagi masyarakat maupun yang lainnya. Nah, di sini saya ini mau membahas tentang sebab akibat terjadinya sampah menumpuk itu apa aja sih? Dan di sini saya juga ingin membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi agar tidak terjadinya sampah yang menumpuk tersebut. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi mungkin ya dari teman-teman udah kayak risih banget kan kalau sampah numpuk, apalagi sekarang juga baru musim hujan. Nah, itu kalian juga bisa bayangin tuh gimana rasanya, gimana baunya, apalagi dengan becek-becekan air hujan. Setelah hujan itu pasti baunya sangat menyengat dan sangat mengganggu masyarakat di sana ataupun yang berkendara. Nah, numpuknya sampah itu tuh bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada volume sampah itu yang sangat tinggi, karena ada nanti pertumbuhan penduduk itu semakin banyak, dan dengan bertambahnya penduduk pastikan nanti akan ada konsumsinya itu atau makanan itu malah semakin bertambah. Dan juga penduduk itu tuh bisa menggunakan produk yang sekali pakai. Jadi misal nanti dengan sampah styrofoam atau sampah-sampah yang sekali pakai itu, para penduduk bisa menggunakan itu. Dan penduduk juga kurangnya kepekaan terhadap lingkungan, jadi langsung dibuang sampah itu sembarangan, nggak mikirin resikonya ke belakang tuh bagaimana. Dan juga ada sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai. Jadi sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai itu contohnya
fasilitas daur ulang sampah itu tuh terbatas dan kinerjanya itu tidak efektif. Jadi dengan fasilitas daur ulang terbatas dan tidak efektif itu nanti bisa menimbulkan sampah yang sangat berserakan, sampah yang menumpuk. Nah, terus ada selanjutnya yaitu perilaku masyarakat yang kurang baik. Nah, yang saya bilang tadi, masyarakat itu kurang kesadaran ataupun sudah kebiasaan membuang sampah itu sembarangan. Jadi ya mungkin dari teman-teman kan banyak sekali tuh kayak wah udahlah makan terus ya udahlah buang sampah sembarangan dan teman-teman tuh nggak mikirin gitu buat akibatnya itu apa kalau membuang sampah itu sembarangan. Misal nih kalau saya membuang sampah sembarangan di sungai itu kan bisa menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, sebagian orang tuh nggak mikirin buat kedepannya buat ya kedepannya itu bagaimana, tapi mereka itu seenaknya aja gitu seenaknya membuang sampah sembarangan gitu. Dan juga manusia itu apa tuh namanya pemilahan sampahnya itu kurang. Jadi yaitu masyarakat itu nggak memilah sampah ini itu tapi langsung dibuang secara bersamaan. Mungkin itu sebab yang bisa saya sampaikan. Masih sebenarnya tuh masih banyak sekali sebab-sebab gimana tuh terjadinya sampah yang menumpuk. Dan ini saya ingin membahas tentang dampaknya. Jadi dampak ataupun akibat terjadinya sampah yang menumpuk itu yang pertama, lingkungan itu tidak sehat. Jadi nanti dengan lingkungan yang tidak sehat, adanya sampah yang menumpuk itu nanti bisa terjadinya penyakit. Penyakit itu bisa seperti adanya nyamuk dan kita bisa terkena uh, nyamuk demam berdarah, terus adanya tikus dan juga ada lalat-lalat yang berterbangan dan itu pun bisa membuat kita menjadi tidak steril karena adanya penyakit-penyakit tersebut. Nanti penyakit tersebut bisa menyebabkan disentri, demam berdarah, dan leptospirosis. Dan yang kedua, bisa menyebabkan banjir. Jika teman-teman membuang sampah sembarangan di sungai, di kali, dan sebagainya, itu tuh bisa menyebabkan banjir. Karena sampah yang menyumbat saluran air dan drainase itu bisa menyebabkan banjir. Jadi sampah itu nanti akan menyumbat saluran air dan drainase. Apalagi sekarang kan juga musim hujan, jadi deras-derasnya arus sungai. Dan yang kedua, yang ketiga ada gangguan pernapasan. Dengan pembusuknya sampah itu tuh dapat menghasilkan gas yang sangat beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan, terutama bagi penduduk yang tempat tinggalnya itu dekat dengan TKP, dengan pembuangan sampah yang menumpuk tersebut. Dan yang terakhir ada pencemaran lingkungan. Sampah organik yang membusuk dapat mencemari tanah dan air. Selain itu, sampah dapat mencapai laut dan merusak ekosistem di sana, bahkan masuk kembali ke tubuh manusia melalui rantai makanan. Dan juga bisa ada juga yaitu penurunan kualitas hidup. Jadi dengan sampah yang menumpuk itu bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup, yaitu dengan lingkungan yang kotor dan bau dapat menurunkan kenyamanan hidup dan nilai properti di suatu daerah. Nah, itu ada beberapa yang saya sampaikan yaitu akibat dan sebab apa sih terjadinya sampah yang menumpuk. Nah, sekarang
saya ingin membahas tentang bagaimana kita untuk mencegah terjadinya mencegah terjadinya pembuangan sampah yang berserakan tersebut. Nah, bagaimana sih cara mencegah pembuangan sampah biar tidak sembarangan itu? Jadi, yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kan sudah banyak tuh di rumah-rumah, bahkan di hampir setiap rumah itu adalah sampah, entah itu dari dari tempat sampah plastik, tempat sampah ember, maupun tempat sampah yang lubang bisa disebut jogangan. Nah, itu bisa tuh teman-teman bisa membuang sampah itu pada tempatnya, pada di tempat tersebut sesuai yang teman-teman punya, agar tidak menjadikan sampah itu berserakan di jalan. Ada juga dengan memisahkan sampah, yaitu dengan membedakan sampah organik, sampah anorganik. Itu bisa untuk memudahkan pengolahan yang lebih lanjut agar tidak menyebabkan menghambatnya atau tidak menyebabkan kerusakan pada pengolahan sampah. Dan yang selanjutnya, kurangilah penggunaan plastik sekali pakai atau tempat makan sekali pakai. Gunakan kembali sedotan, wadah makanan, dan kantong belanja. Tapi pilihlah produk yang tidak terlalu banyak kemasan. Dan yang selanjutnya, ubah kebiasaan di rumah maupun di lingkungan lainnya, yaitu pastikan kantong sampah diikat erat agar tidak tumpah. Perbaiki barang yang rusak daripada langsung membeli yang baru. Jadi perbaiki barang yang rusak itu biar kita itu juga hemat, biar tidak langsung dibuang dan tidak menjadikan sampah. Jadi kita bisa perbaiki barang yang rusak dan kita tidak membeli yang baru lagi. Dan juga bisa edukasi dan teladan dari teman-teman, bisa adik-adiknya ataupun teman-teman yang belum paham itu bisa diajari tentang pentingnya sih apa sih bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dan berikan contoh yang baik gitu teman-teman. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang sebab akibat ataupun bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya sampah itu berserakan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf banget jika perkataan saya dari awal hingga akhir ini banyak salahnya, maupun salah kata, maupun banyak kata yang bertele-tele. Mungkin dari teman-teman kurang uh, nyaman maupun kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu cukup, itu dulu yang saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.